Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Dan terima kasih telah mengklik video ini. Di hari Senin tanggal 8 Februari 2021, kita kembali lagi di sirkuit MotoGP Mandalika untuk melihat progres pencapaian sore ini. Saya tahu mungkin untuk mengupdate sirkuit setiap hari mungkin tidak begitu menarik untuk ditonton karena perubahannya tidak akan begitu nampak. Tapi di video kali ini saya akan membuat sebuah angle atau pengambilan untuk visual, terutama bisa dibandingkan atau bisa dibedakan dengan video kemarin, yang mana kemarin kita melewati atas lintasan, namun di video ini sekarang kita melihat sisi luar dan sisi dalam dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kita sudah melewati trek lurus yang ada di sini ya, di sepanjang 700 meter membentang dari sisi barat sampai ke sisi timur, dan kita sudah melewati tunnel 1 yang ada di depan kita barusan. Terlihat progres sudah selesai dikerjakan kecuali pengeringan dari debit air yang ada di dalamnya. Jadi seperti yang saya bilang, di dalam video ini kita akan melihat sisi luar dan sisi dalam dari sirkuit menggunakan kamera udara, sekaligus memantau bersama bagaimana progres pencapaian hari ini. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan, dan inilah tikungan pertama di bawah di depan kita ini. Terlihat hamparan gravel yang sudah terbentang, terhampar dari tikungan pertama menuju hampir di tikungan yang kedua, dan juga pengerjaan drainase horoton sudah terpasang di seluruh lintasan trek utama sepanjang 4,3 km. Dari sini di atas Bukit Pink Hill atau di atas Bukit Merah Jambu Mandalika, kita bisa melihat hampir keseluruhan dari lintasan sirkuit. Namun kamera saya yang di sini hanya menghadap ke sisi utara atau sisi kanan untuk memperlihatkan tikungan yang ke-15 sampai ke tikungan yang ke-4 di sini. Jadi kemungkinan di sini di dalam zona tengah sirkuit ya, seperti yang pernah saya ulas, tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau di dalam tengah-tengah zona sirkuit akan dibangun sebagai kompleks resort atau kompleks hotel-hotel mewah. Hotel-hotel megah nantinya akan dibangun bukan di tahun ini, tapi nanti di tahun berikutnya, kemungkinan setelah gelar balap pertama. Dan di depan kita sekarang merupakan tikungan yang ke-6 ya, berbelok ke arah kanan, dan pengambilan gambar di sore kali ini persis sekitar jam 6 sore untuk memperlihatkan ke teman-teman pencapaian hari ini atau progres yang dicapai dari pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Terlihat sekali pengaspalan yang sudah dilakukan di tikungan 6 menuju tunnel 2 di servicer sebelah kiri, dan penanaman rumput di tikungan 6 menuju tikungan ke-7. Dan inilah tunnel 2, progres terus dikerjakan teman-teman. Setelah tunnel 2 ya, ada tikungan 8 menuju 9. Seperti ini progres dicapai, dan bukit yang pernah berdiri sekarang sudah disiapkan menjadi area run off grass atau semacam run off yang ditanami rumput seperti di tikungan 6 menuju tikungan yang ke-7. Dan pengerjaan di tikungan yang ke-9 sepertinya sudah siap untuk peletakan hamparan subbase ya. Kemudian di sepanjang track lane dari tikungan 9 menuju 10, pemantapan penyempurnaan subbase sebelum peletakan prime coat. Inilah tikungan yang ke-10. Seperti yang kita tidak asing lagi melihat pemandangan di area sini. Dan pengerjaan di sisi kiri dari tikungan 10 masih pengerjaan area gravel bed serta service road sebelah kiri. Tikungan yang ke-10 merupakan tikungan yang paling terdekat dengan bibir pantai ya. Kita tahu sirkuit MotoGP Mandalika berada di pinggir laut di kawasan Lombok Selatan di sini. Terlihat pengerjaan area gravel bed yang sangat lebar di sini, kurang lebih sekitar 180 meter lebar dari titik track lane atau tikungan ke-10 menuju pinggir service road sebelah kiri. Kemudian jarak bibir pantai yang berada di sisi kanan sini menuju tikungan 10
kurang lebih hanya 150 meter. Pengerjaan masih terlihat terfokus pada pemadatan untuk area gravel bed dan penyempurnaan untuk service road sebelah kiri dari tikungan ke-10 sendiri. Kemudian menuju tikungan yang ke-11, kita melihat di sini untuk hamparan gravel ya sudah mulai terhampar hampir keseluruhan dari area dari tikungan yang ke-10 sampai ke menuju tikungan yang ke-12. Hampir ya, ini belum semuanya karena masih ada pembetulan sedikit di sini di area reklamasi di tikungan yang ke-11, terutama untuk perbaikan tanggul yang ada di sebelah kiri ya, yang mana kita lihat masih tanggul belum tuntas dikerjakan. Dan dari sini kita bisa melihat keindahan alam untuk kawasan Pantai Serenting maupun Bukit Seger serta Bukit Marese, sekaligus melihat progres dari pengerjaan track lane di sini. Mungkin ada yang penasaran dengan bangunan yang ada di bawah kamera udara di sini. Bangunan di sini merupakan bangunan osmosis atau sebuah tempat di mana pengolahan air laut untuk diolah menjadi air tawar, yang mana disiapkan sejak dulu dan disiapkan untuk kedepannya juga untuk kebutuhan di kawasan Mandalika atau kebutuhan seputaran di zona sirkuit sendiri. Jadi untuk air tawar nanti ada pengolahan dari air laut sendiri. Untuk lebih detailnya nanti kapan-kapan saya akan mengupas habis tentang bangunan ini. Dan sudah kita melewati tikungan yang ke-13. Dari sisi luar kita bisa pantau di sebelah kanan track lane ya, sudah dipersiapkan untuk area service road sebelah kanan. Kemudian area tribun yang panjang ya akan disediakan, di mana yang kemarin sederetan jumlah rumah-rumah warga atau penduduk sekarang sudah diratakan untuk menjadi area tribun yang berbentuk L dari tikungan yang ke-13 menuju tikungan 14 di sebelah kanan. Kemudian di bawah sini masih pengerjaan untuk pemantapan hamparan subbase untuk TRP sebelah kiri. Dan ya ada sebuah masjid di sini masih berdiri, belum mulai di relokasi ya, yang mana tempat barunya sudah disiapkan. Dan bisa kita pantau untuk pengecoran utilitas drainase yang ada barusan di tikungan yang ke-14 menuju 15. Kemudian di sini untuk persiapan pengerjaan untuk area gravel bed juga, dan zona masuk di sisi barat untuk menuju ke kawasan beach park yang ada di sebelah barat dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kalau kita perhatikan di titik tikungan yang ke-16 tinggal melakukan service road sebelah kiri, dan nanti di dalam tengah sana juga ada bagian service road di sebelah kanan. Seperti yang terlihat dari kejauhan di sini sudah nampak sekali garis-garis untuk badan jalan untuk pembuatan service road sebelah dalam. Jadi kita mengudara tidak begitu rendah, atau kita tidak terbang rendah dulu untuk melihat progres dari jangkauan yang lebih lebar dari frame kamera yang saya terbangkan ya, karena kalau kita terbang rendah mungkin akan memperlihatkan hanya fokus kepada satu titik saja, tetapi di sini kita mencoba lebih universal sedikit, melihat lebih luas maksud saya dari segala aspek untuk track yang ada di sini. Dan tidak terasa satu lap putaran sudah kita lalui, dan kita sekarang balik di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter membentang di sini, yang merupakan garis start dan garis finish nantinya. Kita melihat sekarang dari sisi dalam zona sirkuit ya, yang mana di sini sudah teraspal service sebelah kanan dari tikungan yang ke-17 sampai di tunnel pertama. Jadi nanti di depan sini akan terlihat grid start, di mana para pembalap yang ya kita tidak asing lagi menonton di gelaran MotoGP biasanya di TV atau di sirkuit langsung. Jadi para pembalap akan mengambil titik start atau posisi sebelum start balapan dimulai. Kita melihat ke sisi luar dari zona dalam sirkuit. Untuk pengerjaan dari tunnel 1 sudah sepertinya tidak ada yang dikerjakan, kecuali tinggal pengeringan dari sejumlah air yang menggenang di sini. Kemudian pemasangan drainase Oroton masih terus dipasang dari titik sini menuju tikungan yang pertama ya. Kita berbelok kanan di tikungan yang pertama. Nah, buat yang penasaran tentang Pink Hill kemarin, nah inilah Pink Hill yang sekarang sementara ini menjadi Green Hill ya, karena hujan terus mengguyur.
terus ditanami ya, beberapa titik ditanami, dijadikan ladang jagung oleh warga setempat. Dan kita melihat progres di sini untuk pemasangan drainase roton juga terus dilakukan dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga, bahkan tikungan yang keempat. Kemudian untuk service sebelah kanan ya, sebelum di tikungan yang keempat ini harusnya sudah siap dihamparkan subbase, tapi masih ada penyempurnaan dulu sedikit lagi karena pemasangan tanggul untuk drainase di sisi barat atau di sisi kanan dari service road sendiri. Dan untuk utilitas untuk drainase induk yang ada di sini, tinggal utilitas drainase di bawah tikungan yang keempat terlihat tinggal pengecoran sedikit lagi di bagian top slide barusan. Menuju tikungan yang kelima, kita bisa melihat di sini progres ya pemasangan drainase roton yang sudah terpasang sepanjang trek di sini sampai ke menuju tunnel 2. Dan lapisan prime coat serta penanaman rumput sudah terlihat jelas di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Kemudian penyempurnaan dari service road sebelah kanan menuju tunnel 2 juga terus dilakukan. Bahkan di tunnel 2 sendiri penimbunan atau melakukan backfill juga di sini. Jadi teman-teman bisa melihat kalau tunnel 2 nanti ini difungsikan untuk dari zona tengah sirkuit menuju kawasan pantai yang ada di depan kita. Karena kawasan pantai nantinya di sini akan dibangun sejumlah resort, sejumlah hotel megah dan mewah juga oleh para investor. Jadi tunnel di sini difungsikan untuk kepentingan area pantai supaya tidak mengganggu acara balapan atau supaya kita tidak melintas di track lane di saat mengunjungi atau bermain di area sirkuit. Jadi seperti yang saya bilang di video kali ini, saya cuma mau memperlihatkan keindahan sirkuit MotoGP dari segala sisi, baik dari sisi luar maupun sisi dalam dengan kamera udara yang saya terbangkan. Sekaligus kita melihat perkembangan atau progres terkini dari pengerjaan sirkuit MotoGP di sini. Dan inilah pantai Serenteng yang sangat elok dengan pasir putihnya bisa memanjakan para pengunjung di sini untuk mengajak berenang atau berendam. Di sini sangat menakjubkan dengan pemandangan alam yang sangat eksotis. Dan di sebelah kanan di depan kita sekarang agak sunset sedikit ya, jadi tidak begitu jelas tapi sangat indah sekali kalau dilihat dengan mata. Dan pantai Kuta dan Teluk di sekitar Novotel juga bisa terlihat. Dan di depan ini kita bisa melihat untuk tikungan yang ke-11 bahkan menuju tikungan yang ke-12 ya, untuk progres dan pemandangan yang bisa kita pantau di sini. Jadi selain pengaspalan yang sudah dilakukan di service road sebelah kanan, masih pemasangan drainase roton juga di sisa di sebelah tikungan yang ke-11 menuju 12. Nah, tadi kita melihat dari sisi luar zona sirkuit dan sekarang kita melihat dari sisi dalam zona sirkuit seperti apa pemandangannya. Jadi mungkin nanti begitu teman-teman duduk di tribun di grandstand yang ada di dalam kawasan sirkuit, inilah semacam ini gambaran atau pemandangan yang bisa teman-teman lihat sambil nonton jagoan-jagoan balapan teman-teman di sirkuit Mandalika. Nah, inilah tikungan yang ke-13, masih pengerjaan untuk penambahan timbunan di area gravel bed yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13. Kemudian di bawah sini kawasan yang rata ya. Rumah-rumah di sini juga nanti akan direlokasi semua. Tapi yang diutamakan kemarin adalah lokasi yang mana dilalui oleh lintasan agar pembangunan bisa terkejar targetnya. Amin. Kita sudah sampai di tikungan yang ke-14 dan kita bisa pantau di sini pengerjaan untuk utilitas drainase yang pengecoran terus dilakukan di bagian sisi atas. Kemudian di track lane sendiri untuk pengerjaan drainase roton terus dituntaskan pembetonan di pinggir kanan dan kiri agar bisa tertutup dan tingginya nanti hampir seperti tingginya trek. Dan tidak ada yang menyangka kalau di situ merupakan drainase, tetapi tidak terlihat karena tingginya trek di sini. Kemudian untuk service sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 juga belum tuntas dikerjakan sampai di titik pengaspalan ataupun prime coat.
Ini tikungan yang ke-16, kita berputar ke arah kanan ya, kita berputar ke kanan dan area pedok di depan kita sudah terlihat jelas, race control, parkir dan juga convention exhibition. Tidak lama lagi akan disiapkan di sini karena kemarin sudah kita tahu kalau diskusi untuk pembayaran lahan sudah dilakukan ya, untuk negosiasi dan validasi atau apa istilahnya itu, untuk mengecek lagi. Dan inilah tikungan yang ke-17 masuk ke area trek lurus yang panjangnya 700 meter. Mungkin sekian dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman, bagaimana progres terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita sama-sama barusan telah melihat sisi indah dari luar dan dari dalam zona sirkuit, bagaimana kawasan sirkuit MotoGP Mandalika, sehingga Dorna Sport sendiri mengatakan kalau sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang istimewa. Jadi semoga saja pengerjaan dari sirkuit ini bisa rampung sesuai target. Dukungan dan doa dari kita semua sangat dibutuhkan. Oke, teman-teman, kurang lebih dari penyajian narasi maupun visual yang saya bagikan di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih telah menyimak dan menonton sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.